Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Spenters, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pak Eko. Hari ini kita akan belajar IPS materi Potensi Kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah anak-anak mempelajari materi ini yaitu 1. Dengan menggunakan media jelajah Nusantara, siswa mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam di Indonesia dengan benar. 2. Dengan menggunakan media jelajah Nusantara, siswa mampu mengidentifikasi potensi kemaritiman Indonesia dengan benar. Nah, tahukah anak-anak? Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Tahukah anak-anak, Indonesia adalah poros maritim dunia dengan garis pantai sepanjang 99.149 km dan luas daratan 1.939.578,68 km persegi dengan jumlah pulau 14.572. Ini adalah pulau yang sudah bernama dan berkoordinat. Luas perairan Indonesia adalah 6.292.156,82 km persegi. Baik, kita bahas untuk yang pertama, yaitu potensi kemaritiman Indonesia dilihat dari sektor perikanan. Nampak pada layar anak-anak yaitu aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, apa itu potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Namun, kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka 80% tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah ikan yang diperbolehkan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Pada layar anak-anak sudah nampak yaitu sebuah gambar merupakan bagian dari upaya memperingati Hari Ikan Nasional, yaitu tanggal 21 November. Nah, anak-anak, tahukah kalian, Hari Ikan Nasional dinamakan Harkanas. Apa tujuan dirayakannya Harkanas di sini? Yaitu untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat dengan menjadikan makan ikan sebagai budaya nasional. Mengingat ikan sebagai asupan pangan memiliki keunggulan
kandungan gizi, ragam pilihan ikan, dan ragam kreasi olahan. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai Pulau Jawa bagian utara, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Nampak pada layar anak-anak itu adalah ikan tuna dan ikan cakalang yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Anak-anak, kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau biasa disebut illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafuru di Papua. Nah, jenis atau modus apa saja illegal fishing itu? Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pencurian ikan oleh kapal ikan asing. Kedua, penggunaan alat tangkap ikan dan alat bantu ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketiga, tidak mempunyai izin atau pemalsuan dokumen. Keempat, tidak mengaktifkan transmitter VMS atau transshipment atau di sini kita sebut sebagai bongkar muat hasil tangkapan di laut. Dan yang terakhir yaitu menggunakan obat ikan kimia atau biologi yang dilarang. Selain ikan, kekayaan alam Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau kita sebut sebagai laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis di sini untuk yang pertama. Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, fungsi ekologisnya yaitu hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis. Hutan mangrove di sini mempunyai nilai ekonomis yaitu berupa kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang, dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Nah, anak-anak, pada layar sudah nampak, selain fungsi ekonomis berupa kayu dan tempat hidup dari fauna yang ada di laut, kini hutan mangrove bisa digunakan sebagai objek wisata tujuan. Nampak pada layar anak-anak, beberapa wisatawan sedang asik berada di
area hutan mangrove. Nah, anak-anak, pada layar sudah nampak sebuah peta, yaitu peta sebaran mangrove yang ada di Indonesia. Nah, di mana sajakah sebaran hutan mangrove itu? Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai Pulau Utara Pulau Jawa. Sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali, serta pulau di sekitar Nusa Tenggara. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau di sini adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Nah, anak-anak, pada layar sudah nampak terumbu karang yang ada di dasar laut. Nah, bagaimana menurutmu? Sangat indah, bukan? Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Ya, karena terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di daerah muara sungai karena kadar garam air lautnya yang menurun akibat bercampurnya air sungai ke air laut. Mengapa terumbu karang wajib dilindungi dari kerusakan? Ya, terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat secara ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi.
ini. Anak-anak, perhatikan pada layar anak-anak. Pada gambar tersebut menunjukkan kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan. Mari kita jaga laut kita, Indonesia, supaya potensi sumber daya kemaritiman Indonesia tetap lestari untuk anak cucu kita. Nah, anak-anak, sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi kita selanjutnya bersama saya, Pak Eko, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.